Anies naik private jet ke Padang. Terduga pemilik pernah sebut Sumbar provinsi. Ya tersebutlah. Bahkan juga dikomentari, wih serem. Ya memang ketika Anies Baswedan naik pesawat jet pribadi, timbullah pertanyaan netizen-netizen. Uangnya dari mana? Siapa yang mendanai semua itu? Ya kita tahulah menyewa pesawat jet itu harganya sangat mahal dan hitungannya juga per jam. Jadi Anies contoh orang yang tak punya hati. Sebelum gempa dia keluyuran di Jawa Barat, tapi waktu Cianjur kena gempa, jangankan mau berkunjung, dia malah keluyuran kemana-mana naik pesawat jet pribadi yang mewah. Kedatangan Anies di sana bikin heboh juga, karena ternyata Anies naik private jet. Anies naik private jet jadi masalah karena pencitraan yang dilakukan Anies sebelumnya. Masih ingat kan video Anies naik pesawat kelas ekonomi? Ya, tapi pada intinya ya, mau itu naik pesawat ekonomi ataupun mau naik jet pribadi, bagi saya itu gak masalah. Yang menjadi masalah adalah para pendukungnya ini sebelumnya mengklaim bahwa Anies Baswedan bukanlah sosok yang didukung oleh kekuatan oligarki. Tapi faktanya sekarang apa? Semua itu terbantahkan. Justru aroma-aroma oligarki itu mendominasi di lingkaran seorang Anies Baswedan. Jadi pantaslah netizen-netizen mempertanyakan dana dari mana? Uang dari siapa? Pesawat jet milik siapa? Apakah dimodali? Apakah didanai? Seperti OKOC yang kemarin? Ya, bisa jadi. Walaupun Nasdem sudah memberikan klarifikasi bahwa yang memfasilitasi pesawat jet ini adalah dari Nasdem. Tetapi ya netizen tetap penasaran, pesawat jet ini milik siapa? Apakah milik Surya Paloh atau yang lainnya? Akhirnya pakai jet pribadi saat safari politik. Dada Anies Baswedan buat kampanye dipertanyakan. Ternyata sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menggunakan private jet saat melakukan safari politik. Video Anies Baswedan turun dari private jet saat melakukan safari politik, salah satunya diunggah oleh pemilik akun Twitter @datu_rajoangek pada Minggu 5 Desember 2022. Penggunaan private jet atau pesawat jet pribadi akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah private jet itu diduga merupakan milik oligarki. Private jet yang digunakan untuk mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi, misalnya, diduga milik seorang pengusaha. Biaya perjalanan itu pun diduga merupakan support dari pengusaha. Gubernur Papua Lukas NMB juga diduga 3 kali melakukan perjalanan menggunakan private jet. Diduga, biaya private jet yang dipakai Lukas NMB berasal dari uang hasil korupsi. Meski biaya perjalanan menggunakan private jet tergolong sangat mahal, akun @datu_rajoangek menjamin jika private jet yang digunakan Anies Baswedan safari politik ke Padang bukanlah milik oligarki. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali juga menilai tidak perlu ada yang dipermasalahkan dari bakal calon presidennya Anies Baswedan karena menggunakan pesawat jet pribadi. Menurutnya, penggunaan jet pribadi difasilitasi oleh Nasdem agar ada efisiensi waktu. Ia mengaku heran, penggunaan jet pribadi yang dilakukan Anies malah dipertanyakan padahal itu merupakan hal yang wajar. Ali malah berseloroh jika Anies mungkin lebih baik naik unta dalam melakukan safarinya. Lebih lanjut, Ali mengatakan Nasdem memang sengaja memfasilitasi Anies dalam melakukan safari politiknya. Penggunaan jet pribadi salah satunya untuk mengefisiensi waktu. Sebagian berpaling ke Anies Baswedan, ini deretan pentolan PSI yang mengundurkan diri. Satu persatu pentolan Partai Solidaritas Indonesia mengundurkan. Daftar tersebut semakin panjang setelah Michelle Victor Sianipar mengumumkan desainnya pada Senin 5 Desember 2022. Selain Michelle, sudah ada beberapa kader PSI yang terlebih dahulu mengundurkan diri di waktu yang berdekatan. Siapa saja dan apa alasannya? Berikut ulasannya yang telah dirangkum suara.com. 1. Suni Tanuwijaya. Suni Tanuwijaya yang sebelumnya tercatat sebagai elit Partai Solidaritas Indonesia mundur dari jabatannya di partai politik tersebut. Mundurnya Suni tersebut karena ingin membantu Anies Baswedan. Hal tersebut kemudian dibenarkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Ia mengemukakan Suni mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Posisi Suni di partai tersebut pun telah diisi Raja Juli Antoni yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI. 2.
Samara Amani. Samara Amani mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Samara Amani pun memberikan pernyataan terkait pengunduran dirinya PSI yang telah menaunginya sejak 5 tahun lalu. Berita pengunduran diri Samara Amani dari PSI diungkapkan langsung olehnya melalui kanal YouTube Samara Amani Senin 18 April 2022. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP PSI. Dia menyebut bahwa keputusan mundur dari PSI merupakan pertimbangan yang dibuatnya secara pribadi tanpa campur tangan orang lain. Samara Amani mengakui bahwa ia tengah membutuhkan perjalanan baru di luar lingkup partai politik. 3. Surya Chandra. Surya Chandra mengundurkan diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia pada Oktober lalu. Surya mengatakan keputusan itu diambil lantaran ingin fokus mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Kendati begitu, Surya belum mendetail menjelaskan alasannya terhadap keputusan yang diambilnya tersebut, termasuk juga belum menjawab apakah langkahnya mendukung Anies sudah secara konkret atau belum. Sebelumnya, Surya sudah secara terang-terangan mendukung ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan ia mengaku siap membantu Anies menjadi tim pemenangan dalam kontestasi tersebut. 4. Michelle Victor Sianipar. Michelle memilih resign dari PSI karena menilai partai berlambang tangan memegang bunga mawar itu sudah berubah dari awal pembentukannya. Hanya saja, Michelle tak menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi PSI sekarang dibanding awal berdiri. Ia hanya mengatakan perjuangan politik yang dimilikinya dapat dilanjutkan di PSI. Michelle adalah ketua PSI di Jakarta sejak tahun 2017 hingga 2022. Sebelumnya, Michelle pernah juga menjabat ketua PSI di kota Jakarta Pusat di tahun 2015 sampai 2017 dan mengurus DPP PSI di tahun 2021 sampai 2022. Anies Baswedan dipanggil KPK. Peter Gonta bicara Formula E siap diambil Singapura. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta menginformasikan negara tetangga Singapura siap untuk mengambil alih perhelatan balap mobil listrik Formula E Jakarta. Menurut Peter Gonta, hal ini lantaran perhelatan balap mobil listrik internasional di Jakarta tersebut terus-menerus diributkan oleh berbagai pihak. Terkait dengan keberhasilan Formula E Jakarta 2022, Lembaga Riset Institute for Development of Economic and Finance memperkirakan penyelenggaraan tersebut memberikan dampak ekonomi dengan nilai total 2,638 triliun rupiah bagi DKI Jakarta, atau dengan kata lain berkontribusi 0,08% pada pertumbuhan ekonomi daerah pada 2022. Angka tersebut berdasarkan hasil dari dampak pertahanan tambahan terhadap produk domestik regional bruto 2,041 triliun rupiah dan dampak ekonomi langsung 597 miliar rupiah. Dampak ekonomi langsung Formula E terdiri dari masuknya biaya dari beberapa aspek. Pertama, alokasi capital expenditure 213 miliar rupiah, alokasi operating expense 112 miliar rupiah, komitmen fee event Jakarta E-Prix 216 miliar rupiah, pembelian tiket plus pengeluaran pengunjung 52,04 miliar rupiah, transaksi pengunjung pada UMKM 4,54 miliar rupiah.